Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kasus Oppo A9 2020 ya. Dia tombol powernya rusak, jadi pencet nggak bisa. Jadi langsung kita eksekusi saja. Seperti biasa, yang paling utama cabut terlebih dahulu SIM tray. Nah, kemudian ini kita bongkar. Ini lemnya agak lumayan tebel ya, karena dia full di belakang baterai itu dia dikasih lem juga. Jadi memang harus dibersihin semuanya. Kita percepat saja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini kita lihat fisik. Nah, emang udah keras ya, udah nggak fungsi sama sekali lah ya. Ini coba kita bersihkan, ini juga pecahannya kotor ya, pecahan dari tombol karet-karetnya juga. Sekalian kita bersihkan. Lanjut, kita coba tes dulu aja ya. Nanti kita coba tes dulu pakai pinset ya. Kita cek dulu nih fisiknya seperti apa, apakah jalurnya putus atau tidak. Ini jalurnya masih oke. Kemudian tombolnya ya, switch on off nya yang rusak ya. Oke, kita coba tes terlebih dahulu. Hubungkan kembali konektor baterainya. Kita coba pakai pinset. Kalau dia nyala berarti jalurnya masih oke. Oke, dia masih bisa nyala. Berarti memang switchnya fix, harus kita ganti. Kita matikan terlebih dahulu HP-nya. Langsung kita ganti ya itu. Usahakan selalu mencopot baterai ya sebelum eksekusi apapun. Kita siapkan dulu tempatnya, siapkan soldernya. Sebenarnya ini simpel ya teman-teman ya, gampang untuk proses penggantian tombolnya ya. Cuma memang itu harus hati-hati karena tombol switchnya itu ada dua tipe. Dia ada yang tipe atas bawah, ada yang tipe kanan kiri. Nah, untuk tipe Oppo A9 2020 ini dia tipenya kanan kiri. Titik plus minusnya itu kanan kiri, bukan atas bawah. Karena kan ada 4 titik itu, 2 kanan, 2 kiri. Nah, itu kalau tipe Oppo A9 2020 ini dia 2 di kanan itu plus, 2 di kiri itu min. Seperti itu. Ada juga tombol yang lain, dia tipenya yang dari 4 titik ini atas, dua-duanya yang bagian atas itu min, dua bagian bawahnya itu plus atau sebaliknya. Jadi seperti itu. Makanya harus hati-hati, jangan sampai salah masang. Jadi yang harusnya atas bawah dikasih kanan kiri ataupun yang sebaliknya. Nanti efeknya sebenarnya nggak konslet, cuma HP akan restart terus karena kebacanya dia akan mencet terus seperti itu. Ini kita bersihkan dulu sisa-sisa timahnya. Kita beri timah yang baru biar lebih kuat. Ini tanpa kita bongkar mesin ya bisa. Memang harus hati-hati, jangan sampai soldernya itu kena bodi ataupun baterai. Bahaya nanti kalau kena baterai sampai bolong, yang ada teman-teman malah nombok kayak gitu. Ini kita kasih timah cair aja. Nah, biarkan aja, nanti dia akan menggumpal sesuai titik-titiknya masing-masing. Jadi nanti tinggal kita bersihkan sisanya.
baru kita aplikasikan tombol yang baru ke titik tersebut. Ya, untuk teman-teman semua, jika memang video dari saya cukup bermanfaat, silahkan di like dan subscribe ya. Dukung terus channel ini untuk setiap hari. Insya Allah saya akan update terus kasus-kasus harian, dan semoga dapat membantu teman-teman semua yang mungkin sedang mengalami kasus atau kondisi serupa. Jadi bisa sharing, bisa berbagi, entah itu tuser ataupun user ya, tukang servis ataupun pemakai, silahkan. Semoga ini ilmu bermanfaat untuk kita semua. Ini udah bersih ya dari sisa-sisa timah. Kenapa sisa timah yang tadi itu harus kita bersihkan? Untuk menghindari timah-timah itu nanti nyatu ketika kita pasang, justru akan menyebabkan beberapa jalur ya, itu ada 2 jalur nanti malah terhubung, yang jadinya nanti tombolnya konslet. Nah, ini tombol yang baru, switch ya, switch on off atau switch volume juga sama dia bentuknya, tergantung tipenya. Ini untuk 4 pin ya, yang saya pasang ini 4 pin, ada yang dia 2 pin. Maaf, tangannya tremor ini, kayaknya belum makan. Sip, udah presisi, kita singkirkan soldernya. Ini dia sudah selesai proses pemasangan switch yang baru. Kita bersihkan dulu dari sisa-sisa fluk dan timahnya jika masih ada. Kita coba tes. Alhamdulillah bisa nyala. Kita bersihkan dudukannya. Nih, dia masih ada pengganjalnya, kita angkat saja. Nanti kita akan ganti lem. Ya, karena ini nggak tahu kita sandinya ya dari usernya ya. Yang penting fungsi tombolnya aja kita sudah perbaiki. Ini kita coba tes ya. Oke, nyala, mati, nyala, mati. Oke, nyala. Lagi kita tekan lama untuk mematikan, baru kita rakit kembali HP-nya. Sip. Berikutnya kita lem. Untuk ini bisa pakai lem ataupun double tip, bebas ya, saya pakai lem saja. Kemudian jangan lupa untuk memberikan pelindung ya, entah itu pakai isolasi kertas atau isolasi plastik. Ini saya lebih suka pakai isolasi yang untuk kabel listrik gitu ya, isolasi hitam, karena dia cukup elastis ya, jadi ngikutin lekuk-lekuknya dari tombol. Fungsinya apa? Intinya untuk menjaga tombolnya itu tetap pada posisinya, serta melindungi dia dari fisik tombol luar yang ada di casing ya, kan dia akan tertekan terus berulang-ulang. Nah, harapannya ketika ditambahkan pelindung, dia akan lebih awet gitu, lebih awet, karena ya fisiknya switch itu atasnya cuma plastik tipis ya, plastik tipis. Nah, itu rentan sobek. Kalau sobek nanti dia titik tekannya berubah, jadi nggak akan berfungsi lagi, rusak seperti yang pertama tadi itu, rusaknya seperti itu. Nah, kita rakit, kita tes sebelum finishing perakitan secara total ya. Ini dengan diaplikasikan tombol luarnya, apakah sudah enak apa belum, apakah terlalu keras atau tidak. Nanti misal ternyata setelah pemasangan tombol luarnya dirasa kurang
nekan ya, harus kita akali gimana caranya biar dia nyaman digunakan. Ini kita bersihkan dulu ya perekat casing belakangnya, kemudian kita ganti pakai double tip ya. Ini saya double tip untuk khusus buat casing ya. Kemudian kita pasang baut-bautnya kembali, kita pasang kembali juga untuk ini sensor sidik jari ya. Dan selanjutnya ini proses pemasangan casing belakang back case ya. Saya lebih suka pakai double tip ya untuk case belakang ini karena dia nggak perlu nunggu lama, nggak perlu nunggu kering ya kirimnya, dia langsung nempel presisi, tidak ada lem-lem yang keluar dan tidak terlalu kuat juga ke casing, sehingga untuk tipe-tipe casing belakang yang dia sekedar stiker itu dia lebih aman. Karena kalau yang tipe-tipe HP sekarang itu dia back case nya itu cuma kayak stiker ya, ketika dipakein lem yang lumayan kuat, ada kasus berikutnya harus bongkar casing belakang, lemnya terlalu kuat, stikernya ngelupas, jadi jelek gitu ya, kelupas. Makanya saya lebih suka pakai double tip. Oke, ini alhamdulillah HP-nya sudah selesai. Kita bersihkan bekas-bekas vlog dan lain-lain. Semoga usernya nanti jika ada kasus lain kembali ke kita. Pokoknya pelayanan harus maksimal. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi